Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri tidak membutuhkannya untuk menghasilkan banyak uang, karena dia dapat menghasilkan uang sendiri, dan uang yang dia hasilkan dengan kerja kerasnya sendiri sudah sangat cukup untuk menjalani kehidupannya. Putri tidak perlu tinggal di sebuah villa besar, bahkan jika itu hanya disewa, selama pria yang bersamanya adalah Randy, dia akan merasa sangat bahagia. Tetapi kenyataannya adalah bahwa identitas Randy sangat menonjol. Semua orang tahu bahwa dia memiliki kekuasaan besar di dunia bisnis, dan yang paling membuat dirinya terkejut adalah Randy yang dikiranya hanya seorang yang biasa. Dia sebenarnya adalah Irfan Sanjaya, sang legendaris Sandiga. Irfan Sanjaya, Putri tidak pernah memikirkan seseorang yang akan menjalani hidup bersamanya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan terjerat dengan nama ini dalam hidupnya. Dia adalah pria yang bahkan tidak pernah diimpikannya dalam mimpinya, tetapi dia benar-benar mengalami kesulitan dengannya, dan menjadi suaminya yang sesungguhnya. Putri, tidak peduli apa identitasnya, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia miliki di luar, dia adalah seorang anak di mata para tetua kita. Kami ingin dia menjadi baik, dan kami tidak ingin dia meninggalkan apapun dalam hidupnya. Noda, kamu masih muda dan tidak tahu bagaimana menjadi orang tua. Ketika suatu hari kamu memiliki anak, kamu akan mengerti. Kakek Sanjaya berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika dia mendengar tentang anak itu, Putri secara tidak sadar mengulurkan tangannya untuk membelai perut bagian bawahnya, di mana kehidupan baru sedang dikandung, dan dia akan menjadi seorang mama. Dia sangat bahagia ketika mengetahui bahwa dia memiliki anak, seolah-olah dia memiliki seluruh dunia. Dia ingin menyampaikan kabar baik kepada ibunya, untuk memberitahu suaminya, dan untuk memberitahu orang-orang di seluruh dunia. Dia ingin semua orang tahu bahwa dia sangat bahagia, bahwa dia memiliki seorang suami yang mencintainya dan akan memiliki anak segera. Namun, sebelum kebahagiaan ini bisa menyebar, itu terhambat oleh kata-kata kakek Sanjaya. Bukankah kehidupan kecil di perutnya yang hamil diharapkan untuk datang ke dunia ini? Jika dia dilahirkan begitu kotor seperti yang dikatakan kakek Sanjaya, maka anak yang dia lahirkan kembali tidak akan jauh lebih baik. Kakek Sanjaya berkata, "Putri, dikatakan bahwa kamu menyukai desain fashion. Jika kamu mau, aku bisa mengatur agar kamu belajar dengan perancang busana paling terkenal di dunia. Dan aku berjanji kamu tidak akan khawatir tentang hidupmu di masa depan." Jadi kakek Sanjaya, tujuanmu mencari aku hari ini adalah untuk menyuruhku meninggalkan Randy. Putri menarik napas dalam-dalam, menatap kakek Sanjaya, lalu dengan lembut melengkungkan sudut bibirnya, tersenyum sedikit, dan berkata dengan tegas, "Bagaimanapun, aku tidak akan mengambil inisiatif untuk meninggalkan Randy. Kecuali Randy sendiri yang menyuruhku untuk pergi, aku akan pergi jika dia yang menyuruhnya." Meninggalkan kata-katanya, Putri bangkit, mengangkat kepalanya, dan berjalan dalam posisi paling anggun. Namun, begitu Putri mengambil langkah, dia merasa pusing, dan langkah di bawah kakinya ringan, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh, terutama di depan orang-orang yang memandang rendah dirinya. Dia tidak akan membiarkan orang-orang itu melihat sisi lemahnya. Tatapannya menyapu rumah teh ini, rumah teh yang elegan, dan banyak orang datang ke sini untuk minum teh, bukan untuk tujuan lain. Putri, kuharap kamu memikirkannya. Aku sudah mengetahuinya dalam waktu 5 hari. Hubungi asistenku. Aku berjanji bahwa semua kondisi yang aku janjikan padamu adalah kenyataan.
Suara yang agak tua dari kakek Sanjaya datang dari belakang, dan Putri berkata tanpa melihat ke belakang, "Kakek Sanjaya, daripada membujukku di sini, lebih baik membujuk cucumu." Di awal pernikahan, dia dan Randy membuatnya sangat jelas bahwa tidak ada cinta dalam pernikahan ini, tetapi mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang baik bersama. Dan pada malam pertama dia pindah ke rumahnya, Randy mengatakan padanya untuk tidak pernah meninggalkannya, tidak peduli apapun yang terjadi. Selama Randy tidak menyebutkan perpisahan itu, Putri tidak akan pernah meninggalkannya, dan itu adalah hal terakhir yang bisa dia lakukan untuk tetap berpegang pada janji asli pernikahan ini. Berjalan keluar dari rumah teh, matahari sudah tinggi, dan sinar matahari yang hangat menghangatkan tubuh dingin Putri sedikit demi sedikit. Dia mengambil napas dalam-dalam lagi dan menatap ke langit. Randy-nya tampak seperti matahari merah di langit, yang bisa membawa kehangatan yang tak terbatas, dan dia juga tamak akan kehangatan yang dia berikan padanya. Memikirkan Randy dan memikirkan semua yang dia lakukan padanya membuatnya percaya sedikit lebih kuat. Kecuali Randy sendiri yang memintanya untuk putus, tidak ada yang bisa memaksanya untuk meninggalkannya. Pada saat ini, Putri benar-benar ingin memanggilnya, mendengarkan suaranya, dan mengatakan kepadanya bahwa mereka memiliki anak, tetapi dia takut dia tidak bisa mengendalikan emosinya dan akan menangis di depannya. Dia tidak ingin bergantung padanya untuk menyelesaikan segalanya, jangan menunjukkan sisi lemahnya di depannya. Dia ingin memberitahu kakek Sanjaya bahwa dia juga bisa sangat baik, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Putri berdiri di tepi jalan memperhatikan lalu lintas yang datang dan pergi, berdiri untuk waktu yang lama, memikirkan banyak hal. Sampai suasana hatinya stabil, dia memberi isyarat untuk menghentikan taksi dan bergegas ke studio. Kembali ke studio, Lily melihat sesuatu yang salah dengan Putri pada pandangan pertama, dan buru-buru bertanya, "Ada apa denganmu? Apakah kamu sedang tidak enak badan?" "Tidak, aku tidak apa-apa," Putri berkata dengan tersenyum. "Tanganmu sangat dingin, bagaimana kamu bisa mengatakan kalau kamu tidak apa-apa?" Lily dengan cepat menuangkan secangkir teh hangat dan segera diberikan kepada Putri. "Cepat ambil dan minumlah beberapa teguk untuk membuatmu terasa lebih hangat." Putri tersenyum lembut dan berkata, "Li, tahukah kamu, ketika aku memutuskan untuk melupakan segala sesuatu tentang masa laluku dan ingin menghabiskan seumur hidupku bersama Tendo, betapa bahagianya aku? Tentu saja aku tahu." Lily tentu tahu betapa sulitnya kebahagiaan datang padanya. Setelah dia mengalami begitu banyak hal buruk, dan sekarang dia bisa melihat bahwa Putri sekarang bisa hidup bahagia dengan suaminya, Randy. Putri berkata lagi, "Tetapi seseorang mengatakan kepadaku bahwa Randy dan aku adalah orang di dua dunia yang berbeda. Aku tidak pantas berdiri di sisinya, karena masa laluku yang begitu buruk. Tetapi apa yang aku lakukan salah? Aku hanya ingin tinggal bersamanya. Aku ingin menjadi ibu dari anak angnya dan menjalani kehidupan yang sederhana. Apakah tuntutan ini benar-benar berlebihan? Putri, ada apa denganmu? Rumor apa yang kamu dengar?" Putri tidak menangis, dia berbicara dengan sangat tenang. Itu membuat Lily lebih khawatir. Putri melanjutkan, "Orang lain dapat memandangku rendah, tapi aku tidak akan memandang rendah diriku sendiri. Aku selalu merasa bahwa aku tidak akan lebih buruk daripada yang lain. Aku juga percaya bahwa orang yang benar-benar memahamiku dan menghargaiku pasti akan mendatangiku. Titik. Putri, kau selalu berbaik hati, kamu lebih baik daripada kebanyakan orang." Kata-kata Lily dapat menghibur Putri. Dia selalu merasa bahwa Putri selalu menjadi yang terbaik di hatinya. "Justru karena aku tahu seberapa baik Putri dan betapa berharganya temannya yang satu ini. Ketika sesuatu seperti itu terjadi pada Putri, dia akan menemaninya ke Jakarta tanpa ragu, dan mereka berdua akan memulai bisnis bersama dan merencanakan masa depan yang cerah bersama." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.